Anak raja memakai katun, sesudah dicuci lalu dilipat. Saya tidak lagi berpantun karena hujannya sangat lebat. Jadi dalam tradisi hanya sekedar membalas saja. Kalau orang sudah berpantun, paling tidak kita balas sekali sebagai tanda respon, begitu lebih kurang. Saya insya Allah kalau diminta membalas pantun siap. Yang saya khawatirkan tadi membalas silat yang pakai pisau tadi. Jadi waktu saya sampai, ini nampaknya mesti dibalas. Untungnya dibisikkan oleh Ketua Icat Al-Mukarram Dr. Andi Adrus, kata beliau, Ustadz Somad, ini sambutan saja, kata. Baru agak lega saya sedikit. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini poin yang pertama. Kalaulah Icat tidak membuat acara ini, saya tidak jumpa dengan Pak Camat yang insya Allah hari ini menjadi bupati. Dia mewakili Pak Bupati. Kalau tidak dibuat oleh Icat hari ini, saya tidak berdampingan seumur hidup, tidak akan pernah foto bersama dengan Ibu Kajari. Bisa hari dekat Ibu Kajari. Hadir pula bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Sultan Goa, lalu kemudian sponsor acara kita Aspuri. Saya pula dikawal oleh Pak Amin beserta keluarga besar Kiwal. Lalu kemudian kontraktor kita yaitu Sabrina Karunia Ilahi, Karunia Allah, Karunia Allah. Nah itu, jadi mohon maaf yang tidak sempat saya sebutkan, karena itu pun sudah lama juga saya menghafal-hafalnya itu tadi, urutan-urutan itu. Insya Allah yang tak disebutkan namanya, seluruh jamaah, sahabat-sahabat saya, anggota beserta pengurus Icat, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun lalu saya kemari, atapnya belum ada, pagar pun belum. Ternyata sesudah setahun lebih saya kemari, belum selesai juga. Pagar sudah ada, cantik, atap juga sudah ada, tapi bangunan belum selesai. Memang dakwah ini tidak selesai. Kalau dakwah sudah selesai, berarti dunia sudah kiamat. Bangunan yang tidak pernah selesai, bangunan dakwah. Makanya Masjidil Haram sejak dibangun zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang tidak selesai-selesai. Begitu juga dengan dakwah. Oh, alhamdulillah, sekretariat Icat sudah selesai. Mesti ada berpikir untuk kelanjutannya. Andai nanti ini sudah selesai, masih kita memikirkan membayar hutang yang tadi. Andai hutangnya sudah selesai, tentu kita akan buka cabang lagi di kabupaten kota seluruh Sulawesi Selatan, seluruh pulau Sulawesi, sampai seluruh Indonesia, sampai cabang-cabang di luar negeri insya Allah. Ini Ustadz kalimatnya yang luar negeri terlalu hiperbola, kalimatnya terlalu berlebihan. Di Goa, di Makassar saja belum selesai, kenapa Ustadz cerita luar negeri? Berapa tahun yang lalu saya pergi ke Melbourne, pergi ke Sydney. Saya sebenarnya mau ngasih tahu saya sudah sampai ke Australia. Sampai di sana dibawalah saya ke museum. Di museum itu ditunjukkan bahwa yang mengislamkan orang Australia pertama bukan dari ulama dari Mesir, bukan yang datang dari Suriah Damaskus. Yang pertama kali yang membawa Islam ke Australia adalah, ditunjukkannya gambarnya di situ, inilah orang-orangnya yang membawa Islam kemari. Mereka naik perahu untuk mencari tripang, dan mereka itu adalah dari keluarga besar Bugis Makassar. Jadi saya melihat tripang, seumur hidup belum pernah saya makan tripang ini. Jadi beberapa bulan yang lalu diundang ke Kalimantan, dikasih tahu sama yang punya restoran, Ustadz Somad, ini kami sajikan tripang. Ingat saya, oh ini yang dicari orang Bugis Makassar sampai ke Australia dulu. Lalu saya makan, setelah selesai makan, saya makan dikit aja. Yang punya rumah makan cerita, ini Ustadz Somad satu onnya 300.000. Menyesal saya, kenapa sedikit? Ternyata mereka tidak hanya mencari nafkah, mencari hidup, tapi juga berdakwah.
Itulah yang membuat saya lama termenung tadi melihat logo Icat itu. Ada perahunya. Perahu inilah yang akan membawa Icat nanti sekali lagi ke Australia. Tapi bukan lagi menyebarkan Islam, tapi Icat cabang Australia insya Allah. Walaupun saat itu mungkin Abdul Somad sudah tidak ada lagi, sudah mati. Tapi yang saya sampaikan hari ini, sampai Abdul Somad kemari tadi dikatakan Pak Ketua Icat, dari sholat subuh sampailah maghrib. Ada yang lebih jauh lagi dari saya, Tengku Fadil Rahmi, anggota DPD Aceh, senator dari seluruh orang Aceh yang terpilih menjadi DPD 4 orang, dan beliaulah salah satunya. Jadi kalau kata Pak Ketua tadi anggota DPD mendampingi saya, yang benar itu adalah saya mendampingi DPD. Karena begitu sampai di pesawat saya duduk, tiba-tiba saya lihat beliau, ada Pak Senator. Rupanya beliau juga mau bersilaturahim dengan sahabat-sahabat Icat, karena beliau punya hubungan yang sangat dekat dulu ketika di Kairo dengan sahabat-sahabat KKS. Dulu di sana nama mereka KKS. Kakak apa KKS? Kerukunan Keluarga Sulawesi. Saya pura-pura lupa aja. Kerukunan Keluarga Sulawesi. Dulu zaman kami di Mesir, saya dengan saudara kawan-kawan dari KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau, anggotanya cuma 75 orang. Ingat betul saya 75. Kenapa? Jatah temus 25 orang satu, jatahnya 3. Jadi 3 kali 75 kali 25 kali 3 75. Ingat saya anggota itu. Jatah temus 3, diambil ketua 1, diundi 2, dapat saya berangkat juga. Lalu kemudian ada KMA, inilah Tengku Fadil Rahmi, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Ada HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Tapi di antara yang paling terbesar di antara semua kekeluargaan itu adalah KKS. Makanya kalau berkawan dengan orang KKS, insya Allah aman. Udkhulu Misra, masuklah kamu ke Mesir, insya Allah aminin, insya Allah aman. Kalau banyak kawan KKS. Ketawa semua kawan-kawan, ingat dia. Sahabat-sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu saya berpikir, tidak pernah terlintas di pikiran saya akan datang ke kampung halaman Ustadz Bunyamin. Kami sama-sama pelatihan di Jakarta, sama-sama berangkat ke Mesir satu pesawat, sama-sama transit di Yordania. Pagi-pagi mau sarapan, sama-sama mengambil buah zaitun banyak, karena kami sangka itu anggur. Sama-sama membuang karena tak bisa dimakan. Tadi di rumah Ustadz Amin dikasih makan zaitun, teringat lagi nostalgia itu. Saya senyum, dia pun senyum juga. Diceritakan Ustadz Ketua Icat, kata beliau, ada dulu orang waktu mau berangkat ke Mesir, sampai di sana disangkanya ini anggur, lalu diambilnya banyak-banyak, lalu tidak dimakan. Kami makin tersenyum berdua. Kamilah itu orangnya. Ternyata kenangan 23 tahun yang lalu, kami berangkat 1998. Hari ini tahun 2021. Hampir seperempat abad, lebih dari setengah usia kami. Ternyata masih bisa menyambung silaturahim. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya akan terbang dari Sumatera ke Jakarta sampai kemari. Dan hari ini saya tidak sebagai tamu. Kenapa? Karena saya tercatat sebagai penasehat Icat. Saya hari ini tidak sebagai tamu, saya sedang pulang ke rumah saya. Makanya tadi kata Pak Ketua, kalau saya ke Makassar, kalau saya ke Sulawesi, kalau tidak pertama kali datang kemari, atau pas mau pulang mampir kemari. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari saudara saya, sahabat saya, kawan saya di Mesir. Berteman di dunia, bersahabat pula kami nanti di surga insya Allah. Jadi siapa yang mau masuk surga, masuklah Icat. Jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat Icat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang bisa kita lakukan ke depan? Sekedar nostalgia, bertemu. Banyak cerita-cerita tentang Icat ini saya bawa ke tempat lain. Ada pula di tempat lain saya bawa kemari. Ketika saya ceramah ke tempat lain, saya katakan, di antara semua alumni Timur Tengah, alumni Azhar, yang pertama menyambut saya, membuat acara jumpa dengan Ustadz Somad,
yang pertama kali di antara semua, dari mulai ujung Aceh sampai Papua, yang pertama kali menyambut atas nama Ikatan Alumni Timur Tengah, pertama kali membuat itu adalah Icat. Tapi waktu itu Icat membuatnya di hotel karena belum punya rumah. Hari berganti, musim berubah, Icat tidak lagi menyewa hotel, Icat tidak lagi membayar, tapi Icat membuat di rumahnya sendiri. Beberapa tahun yang lalu kami masuk ke dalam, berkumpul dengan sahabat-sahabat, maka berita tentang Icat ini mudah-mudahan didengar kawan-kawan yang lain di seluruh Indonesia, bahwa mereka bisa mengambil contoh bahwa kalau datang Ustaz Somad diundanglah ke hotel, itu maksudnya. Tapi kalau tidak punya duit untuk kita duduk sama-sama di hotel, di masjid kita bersama, itu hanya untuk sementara saja. Aslinya bagaimana kita bisa bersama, berkumpul, berjamaah. Nostalgia dulu di Kairo sudah berlalu, masa muda kita sudah berakhir. Sekarang bagaimana kita mewujudkannya nyata di tengah masyarakat? Punya sekretariat, kita bisikkan kepada orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, belum tentu dapat. Tapi kalau kita bekerja sama, bersama-sama, dibukakan Allah Ta'ala pintu rezeki. Modal hanya 40 juta, tapi dibukakan Allah pintu jalan. 1, sekian miliar dipinjamkan oleh hamba Allah. Mudah-mudahan ke depan cerita tentang Icat ini terbuka pula pintu hamba Allah di tempat lain untuk membantu alumni Timur Tengah, insya Allah. Alumni Timur Tengah ceramah di masjid, jamaahnya ramai, biasa, memang sudah itu dunia dia. Alumni Timur Tengah menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia, menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, menjadi pengurus Muhammadiyah, menjadi orang ternama di bidang tarekat, sesuatu yang biasa. Tapi alumni Timur Tengah bisa bekerja sama, itu luar biasa. Dalam sebuah acara saya ditanya sama jamaah, Ustaz Somad, ya, kenapa alumni Timur Tengah tidak membuat halal bihalal? Oh, ini nampaknya tembakan ke saya ini. Karena dia tengok alumni Timur Tengah tidak buat pernah halal bihalal. Lalu saya spontan dapat jawaban, kalau alumni Timur Tengah buat halal bihalal, maka semua acara halal bihalal batal, karena mereka semua pengisi ceramahnya. Itu sebetulnya pembelaan diri, apologi kata orang, menutupi kekurangan kita. Ternyata kita menceramahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Marilah kita memupuk kebersatuan. Kalau ditanya panitia, apa judul ceramahnya? Persatuan dan kesatuan umat. Ternyata ustadznya sendiri tidak bersatu. Ustadznya ceramah ke sana, sama seperti membuat satu bangunan, tiangnya di sana, pintunya di sana, dindingnya di sana, atapnya di sana, tidak pernah membuat sebuah bangunan. Alhamdulillah, hari ini kita melihat Icat tidak seperti yang dikatakan orang. Ceramah di masjid sana, ceramah di masjid ini, ceramah tabligh akbar, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, tahun baru hijrah, melepas jamaah haji. Tidak, dia tetap mengisi ceramah, dia tetap jadi dosen, dia tetap masuk politik, tapi dia juga punya rumah. Mana rumah Icat? Inilah rumahnya, kecil sekali, ada yang besar tapi belum selesai. Mohon maaf, beri maaf saudaraku, nomor rekening jangan ditutup. Jangan lupa support Bank BNI nomor 456-1000-9999. Kau cari duit sejauh mata memandang, pergi petang pulang malam. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapu. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau bangunkan untuk dakwah. Pemiliknya bukan orang per orang, bukan milik pribadi, tapi milik umat yang dikelola oleh Icat. Itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Nanti videonya dipotong, kita upload ke channel, apa nama channel Ustaz Asmi? Hah? Mana dia? Madian. Oh, Madian Dakwah Official. Subscribe, like, and share. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya Icat ini untuk menangkis, membantah tuduh-tuduhan miring orang? Apa itu cuman pandai ceramah aja? Mana yang mereka bangun itu mana? Ini. Kalau cerita tentang mendakwahkan Islam jangan tanya lagi.
Kami di bumi Melayu sana pun pernah saya berjumpa dengan salah seorang raja. Memang namanya di pangkalnya raja, memang keturunan raja-raja. Saya tanya raja ini, apa beda Tengku dengan apa beda Tengku dengan raja? Saya bilang, karena nama dia di pangkal raja. Sementara di sebagian orang Melayu kalau keturunan raja itu Tengku. Apa beda Tengku dengan raja? Lalu dia jawab, aslinya raja. Lalu orang karena memuliakan itu dipanggil engku. Lalu kenapa ada T-nya di pangkal? Karena orang Bugis Makassar datang, mereka susah membilang engku, dipanggilnya Tengku. Akhirnya yang jadi populer, yang dipakai justru Tengku. Itu maka dipanggil. Tapi beda dengan Tengku di Aceh. Kalau Tengku di bumi Melayu itu keturunan raja-raja, darah biru. Tapi kalau Tengku di Aceh itu ulama, maka kita panggil beliau Tengku Fadil Rahmi. Dan bukan kebetulan, beliau pun juga di Aceh namanya mirip, Ikat. Sampai kemari Icat, karena semua yang K di sana sampai kemari menjadi C. Coto Makassar. Tapi Ustadz Somad tidak dipanggil Ustadz Coman, tetap Ustadz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Aceh juga Ikat, Ikatan Alumni Timur Tengah. Kalau saya ke Aceh, di seluruh daerah kabupaten, kota, kecamatan, maka yang mengurus jadwal saya adalah Ikat. Dan kalau saya ke Sulawesi, khusus Sulawesi Selatan, maka yang mengurus jadwal saya juga adalah sahabat-sahabat saya dari Icat. Jadi ada kesamaan, ada kemiripan. Cuman kalau dipilih-pilih, pikir-pikir, ada sesuatu yang belum ditiru oleh Icat. Apa itu? Inilah mungkin nanti akan dikembangkan, akan disampaikan jurus-jurusnya oleh Tengku Fadil Rahmi. Karena orang Ikat sudah duduk di Senayan. Jadi jurus di 2024 ada di antara anggota Icat ini, entah jadi DPD, entah jadi DPR RI, insya Allah. Amin. Oh, nampaknya udah mau nulis nomor ini. Berjuang melalui masjid sudah kita lakukan. Berjuang melalui ceramah tablik akbar. Jangan tanya lagi, di mana tanah lapang yang tidak dibawa Icat saya ke sana. Penuh melimpah ruah. Dibawa pakai helikopter sudah. Tapi memperjuangkan pesantren, memperjuangkan alumni Timur Tengah melalui jihad konstitusi, jihad parlemen, ini adalah sesuatu hal yang menantang. Banyak orang mengatakan, Ustadz Somad ini cuma ceramah aja. Kenapa Ustadz tidak langsung saja? Kalau saya langsung duduk di Senayan, lalu siapa yang mengendorse kawan-kawan ini? Nah, itu cara mengelaknya. Jadi saya di mana-mana, dari mulai produk ceramah saya itu kemanapun saya pergi tidak keluar dari 3. Yang pertama, mengendorse pendidikan. Yang kedua, mengendorse politik. Yang ketiga, mengendorse ekonomi. Jangan heran kalau Instagram saya itu penuh iklannya jual madu, gula merah, keripik, kerupuk, bakso, mie ayam. Kenapa? Karena memang saya membangkitkan ekonomi umat, UMKM, dan saya tidak mengambil royalti sampai sekarang. Tidak ada royaltinya. Nah, maksudnya kalau ada yang mau ngirim, ya nggak apa-apa. Kirimkan ke nomor berikut ini. Nah, dia iklan itu memang 10 menit sekali mesti ada iklan. Endorse ekonomi. Yang kedua, endorse politik. Orang ini baik, teman kita, LC. Bapak Ibu tahu arti LC itu apa? LC itu artinya radhiyallahu anhu, diridhoi Allah SWT. LC itu artinya licence, bahasa Inggrisnya lisans, bahasa Perancisnya liaison, bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah. Dari mana? Dari Al-Azhar Kairo Mesir. Tapi yang tidak LC jangan berkecil hati. Banyak orang yang ketika di Al-Azhar bangga, saya mumtaz, saya jahit jiddan, saya doktor. Omongan saya ini jangan tersinggung. Ada yang jahit jiddan di Al-Azhar, doktor, pulang jadi dosen. Yang jahit MA, pulang jadi pimpinan pesantren. Yang makbul bisa faatil Quran, pulang jadi guru pesantren. Guru pesantren
dosen, guru besar. Ketiga-tiga orang ini bisa berangkat umroh karena kawan yang mafsul punya travel. Keberhasilan tidak dilihat dari muqarrar. Keberhasilan tidak dilihat dari diktat. Muqarrar hidup adalah ketika kita pulang ke tanah air. Inilah yang sesungguhnya. Itu sebetulnya ucapan saya ini untuk membela diri saya yang jahit hampir ke makbul. Ini adalah ujian hidup yang sesungguhnya. Berapa banyak yang mumtaz di Azhar, tapi ketika terjun di masyarakat menghilang. Mana dia? Ternyata dia hanya bisa menghafal buku. Tapi begitu terjun ke masyarakat, down. Justru keberhasilan inilah. Tapi siapa sesungguhnya nanti yang dinilai Allah? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas itu insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan mengukur standar keberhasilan orang dari titel. Jangan mengukur standar keberhasilan orang dari status sosialnya saat ini. Kenapa? Karena begitu banyak orang mengatakan kampak itu tajam, tapi dia tidak bisa mencukur kumis. Tapi betapa banyak pula orang mengatakan pisau silet itu tajam, tapi dia tidak bisa memotong batang kelapa. Karena semua punya bidangnya masing-masing. Tentang kampak dan pisau ini tidak saya dapatkan dari hadis, tapi ketemu di grup WhatsApp. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menantang bagi Icat. Apa yang perlu kita kedepankan? Mengendorse produk-produk, sudah. Mengendorse kawan kita, orangnya baik, amanah, dulu aktif di KKS, aktif di PPMI, aktif di kampus. Setelah pulang, kenapa kita tidak support dia? Dia tidak sanggup untuk memberikan duit pakai amplop untuk menyogok orang pada pagi pemilihan DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. Tapi ada sahabat kita yang amanah. Kalau kita dudukkan dia di sana, dia bisa memperjuangkan pondok pesantren, dia bisa memperjuangkan APBD, dia bisa memperjuangkan APBN pendidikan, dia bisa mengangkat berapa banyak doktor MA tamat dari Mesir, dari Suriah, dari Maroko, dari Tunisia, dari Aljazair, sangat bisa untuk lulus dosen. Tapi tidak bisa karena langsung masuk ke kampus. Itu bisa dilakukan kalau tesnya seperti dulu zaman Pak Maftuh, dibuatkan tes di Kairo, di Maroko, di Jeddah. Orang buktinya bisa lulus di sana dan pulang langsung ditempatkan di UIN, di IAIN, di STAIN masing-masing. Ini peluang-peluang ini tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan tabligh akbar, tapi mesti ada yang menangkap bola ini. Nah, jadi saya tinggal ngasih bola, nanti golnya akan digolkan oleh DPD. Saya tinggal kasih bola, akan digolkan oleh DPR RI. Sudah dikasih bola, tidak gol juga, kita tambah gawangnya supaya lebih lebar sedikit lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, selama ikut aturan. Tapi kalau sudah sampai kita keluar daripada aturan, hati-hati. Karena di sini ada Pak Kapolres dan ada Ibu Kajari. Makanya saya ceramah ini mesti hati-hati, ada Ibu Kajari, macam-macam kita di meja hijau kan nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan pendidikan, endorse pendidikan dari mulai rumah Quran, dari mulai pesantren tahfiz Quran, dari mulai sekolah Islam terpadu, boarding school, di mana saja namanya, tidak perlu datang ke Riau. Saya tidak perlu datang tabligh akbar karena sulit untuk mengurus izin. Tinggal kirim saja. Ustadz Somad, ini kalimatnya, tolong buatkan video, kirimkan. Saya kirim ke Ustadz Hasbi. Saudaraku dimanapun berada, kirimlah anak-anak Anda ke pondok pesantren tahfiz Quran, gratis, macam-macam. Macam-macam saya dapat surat dari Ustadz Hasbi. Ada model iklannya, mengiklankan sekolah gratis karena bingung cari murid. Ada juga muridnya banyak, WC-nya kurang. Nah, macam-macam modelnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini medan perjuangan kita. Sampai kapan kita berhenti berjuang ini? Sampai malaikat maut mencabut nyawa kita dan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan zaman kita ini zaman hancur Pak Ustadz, zaman kita ini zaman rusak Pak Ustadz, saya tidak bisa berdakwah Pak Ustadz. Adakah zaman yang lebih hebat, lebih mengerikan, lebih dahsyat
lebih hancur daripada zaman Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Saya tadi sebelum kemari singgah ke rumah Ustadz Amin. Sampai ke rumah Ustadz Amin berjumpa dengan ayahanda beliau, Ustadz Al-Mukarram Syekh Dr. Andus Sahib Sultan. Dikasih saya buku biografi Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Dibuang oleh pemerintah Belanda karena dianggap ini adalah orang-orang yang akan membangkitkan perjuangan perlawanan jihad orang Islam melawan Belanda. Dicampakkan ke Ceylon, Sri Lanka. Sampai di Sri Lanka dia tidak stres, dia tidak depresi, dia tidak mengutuk nasib, dia tidak mengatakan mengapa takdirku jelek, mengapa aku dibuang ke Ceylon, mengapa aku di Sri Lanka. Di Sri Lanka dia berdakwah dan orang Ceylon banyak yang masuk Islam gara-gara perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Setelah itu pemerintah melihat ini luar biasa orang ini, akhirnya dia dibuang lagi, dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Sampai di Cape Town dia tidak mati, di Cape Town dia tidak bunuh diri, di Cape Town dia tidak stres, di Cape Town dia tidak depresi, dia tidak putus asa melihat kehidupan saat itu. Apa yang dia lakukan di Cape Town? Dia berjuang, dan Presiden Nelson Mandela memberikan penghargaan, salah satu tokoh perjuangan yang inspiratif di Afrika Selatan. Jadi sesungguhnya kita merasa malu. Kenapa? Kalau sampai kita tidak punya semangat yang luar biasa. Saya walaupun dari Sumatera, dari Riau, saya malu terhadap Syekh Yusuf Al-Makassari. Kenapa? Karena saya termasuk anggota ICAT. Jadi saya sudah bagian dari anggota ICAT, bagian dari keluarga besar Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Apalagi saudara-saudaraku yang memang asli, memang anggota ICAT. Kalau saya ini memang anggota kehormatan, anggota penasehat. Maka ini menjadi beban, menjadi tanggung jawab kita bersama, insya Allah, yang dimuliakan Allah. Oh, ternyata begitu. Jadi dia kalau ada yang mikrofon yang khusus untuk hujan lebat, ada yang hujan gerimis. Nah ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya ujian hari ini adalah sedang menguji kita. Apakah kita tetap bersilaturahim dalam keadaan hujan lebat? Ternyata Ibu Kajari di tengah kesibukannya datang. Pak Bupati kita paham beliau sibuk, lalu diamanahkan ke Pak Camat, Pak Kapolres, Sultan Goa di tengah kesibukan sempat datang. Mudah-mudahan silaturahim kita hari ini mendatangkan rahmat dan kebarokahan, insya Allah. Keberkahan Nabi Muhammad SAW pada acara Maulidur Rasul, kita ambil barokah maulid. Adapun orang yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, kalau maulid bid'ah berarti dolalah. Berarti orang yang membuat acara maulid itu masuk neraka, panitianya masuk neraka, yang undang masuk neraka, yang datang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya adalah yang ceramah, karena perbuatan itu bid'ah. Dan orang yang banyak membid'ah-bid'ahkan ini biasanya dia ikut mazhabnya Ibnu Taimiyah, tidak dalam mazhab 4. Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ibnu Taimiyah tidak masuk dalam 4 mazhab, dia tersendiri, Taimi mazhabnya. Apakah Ibnu Taimiyah membid'ahkan maulid? Kita buka dalam kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim. Apa kata beliau? Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Ibnu Taimiyah. Fattikhazul maulid, fata'zimul maulid, mengagungkan hari kelahiran Nabi. Wattikhazuhu mausiman, menjadikan maulid sebagai perayaan yang dibuat terus setiap tahun, setiap bulan Rabiul Awal. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu ajrun 'azim, orang yang melakukan maulid itu mendapat pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa li ta'zimihi, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panitia yang sudah bersusah payah memasang tenda, menyiapkan semuanya, jangan berkecil hati. Yang paling berat yang dilakukan panitia hari ini adalah bagaimana membuat pohon pisang ini bisa berbuah telur ayam. Ini yang luar biasa berat, sampai 3 batang lagi. Ini semua adalah pelajaran. Kenapa mesti dibuat begini? Untuk mengingatkan anak-anak kita. Di Mesir
Kalau hari Maulid Nabi, anak-anak dikasih manisan, halawah, halawah, halawah. Kami sedang berbaring di masjid, tiba-tiba datang orang Mesir ngasih manisan, halawah, halawah. Apa ini orang Mesir jual manisan dalam masjid? Uskut ya, kenapa ente jual manisan dalam masjid? Dia senyum, apa kata dia? Salli ala Nabi, salli ala Nabi. Liam naharda Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Mesir orang membagi manis-manisan, maka di Makassar orang membuatkan telur ayam. Ada satu kabupaten di Riau namanya Kabupaten Indragiri Hilir. Masyarakat Indragiri Hilir ini dua, suku Banjar dan Bugis Makassar. Maka di sana ada satu tradisi, kalau sudah bulan Maulid Nabi, mengecat telur ayam berwarna merah dibagi-bagikan, ratusan ribuan telur ayam. Baru saya paham, rupanya telur ayam berwarna merah itu terbang dari Makassar. Itu dia telur ayam berwarna merah, untuk diingatkan kepada anak-anak kita. Karena anak kita sekarang tidak pakai Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tapi kita sekarang pakai Januari, Februari. Kalau tidak dibuat acara seperti ini, mereka lupa kapan itu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tidak bisa diceramahi. Anak-anak diingatkan dengan telur ayam berwarna merah. Anak-anak diingatkan dengan pohon pisang, dengan bunga-bunga. Inilah bahasa kaumnya. Dakwah itu bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Bahasa orang dewasa dengan ceramah dan tabligh akbar. Bahasa anak-anak dengan makanan, dengan bunga-bunga. Ini sudah dilakukan ulama kita dulu dengan local wisdom, dengan kebudayaan lokal yang bercampur dengan ajaran Islam. Selama dia baik, maka kita teruskan. Tapi kalau dia merusak, maka kita tinggalkan. Mudah-mudahan silaturahim kita bersama pemerintah Goa, bersama tokoh masyarakat Goa, menghasilkan keberhasilan di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Ketua ICAD beserta seluruh pengurus dan jamaah, saya hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan. Bapak Ibu yang sanggup membalas kebaikan ICAD, balaslah. Tak sanggup membalas, doakan ICAD. Doakan supaya ICAD, rumah dakwah, dukungan markas dakwah terbangun. Tahun lalu Abdul Somad datang, rumah ini belum lagi selesai, belum finishing. Hari ini Abdul Somad datang, rumah sudah selesai. Insya Allah beberapa bulan tahun depan Abdul Somad datang, kita sudah bisa melihat markas dakwah ICAD insya Allah. Setiap kedatangan ada saja perubahan-perubahan yang dibuat ICAD. Semangat ICAD saya bawa ke Riau. Saya nampaknya sedang berceramah, tapi saya tidak menggurui guru-guru saya, guru-guru senior-senior saya di ICAD. Saya justru mengambil pelajaran dari ICAD, saya bisa sampaikan ke kawan-kawan. Karena dimanapun saya ceramah, selalu diurus oleh alumni Al-Azhar. Di Jambi diurus oleh JMC, Jambi Madani Center, Azhari juga. Di Medan diurus oleh Zayan Insani Sejahtera, ZIS, alumni Azhar juga. Di Sumatera Selatan, Palembang, diurus oleh sahabat-sahabat kita, alumni dari Tarim, Hadramaut, Habib Mahdi, masih masuk alumni Timur Tengah. Karena tujuan ceramah saya bukan saya datang, diundang bupati, ceramah di kantor, habis itu pulang. Tidak begitu saya ceramah. Saya kalau ceramah menjumpai 3 unsur. Yang pertama, masyarakat akar rumput. Maka saya minta ceramah di tanah lapang, di stadion. Yang kedua, bertemu dengan komunitas. Komunitas pengacara, komunitas artis, komunitas PNS, komunitas pedagang, komunitas bisnismen. Yang ketiga adalah langsung membagikan beras, membagi santunan kepada fakir miskin dan anak yatim. Tapi walaupun saya bilang santunan, bukan berarti kotak yang dibagi ini santunan, tidak. Nah, ini adalah kebahagiaan ICAD karena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena semakin saya kuatkan suara saya, hujan pun semakin kuat pula. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.